Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Jujur sih, gua makin lama makin kasihan melihat Roy Suryo, gitu juga Dokter Tipa, begitu juga yang lainnya. Hari-hari framing, hari-hari fitnah. Sedangkan orang yang di framing, di fitnah itu asik liburan, nonton timnas, bahkan sampai 2 kali menang timnas yang beliau tonton. Bahkan ada netizen yang bilang katanya pria Solo pembawa kemenangan. Tuh gak kebayang kalau Roy Suryo nonton. Jangan. Oh iya, kalau pertandingan sepak bola itu kan ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi paham saya kenapa Anda nggak pernah mensupport timnas kita. Dan yang lebih bikin salpoknya lagi, Pak Jokowi dan Ibu Iriana itu kan duduk di VIP, tapi duduk di kursi biasa. Padahal beliau bisa loh kalau pengen atau duduk di VIP. Ini gua tanya nih, politik mana di Indonesia ini yang mau seperti Pak Jokowi Dodo? Apalagi partai yang ngono tuh, yang selalu nyinyir dengan Pak Jokowi Dodo, yang jargonnya wong cilik, tapi tidak pernah sedikit pun melakukan cara-cara wong cilik atau berdekatan langsung dengan wong cilik yang Pak Jokowi lakukan sekarang. Nah pokoknya ya, untuk gerombolan Roy Suryo maupun yang lain yang benci dengan Pak Jokowi, kalian itu makin lama makin menyedihkan, jujur, miris. Nah, seperti yang satu ini. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Dan di minggu yang baru ini ada informasi yang menarik atau ada kabar yang sebenarnya itu agak miris kalau kita dengar ya. Ya betul. Karena Dan agak horor. Karena kita mendengar kemarin dari press conference para termul gitu ya, gitu bahwa ternyata bukan hanya umpatan-umpatan yang mungkin permintaan yang wajar, tapi sudah mengarah ke permintaan yang menurut saya atau menurut kita itu tidak wajar. Ya gitu. Bahkan sudah mengarah kepada penghasutan. Betul. Ya. Dan mereka itu udah bisa dijerat dengan pasal 160. Harus. Dulu si Prince Aloboy, Prince Aloboy di pihak mereka itu orasinya kenceng banget loh, sampai mengancam ingin pisah katanya dari NKRI itu daerahnya, itu diam. Terus satu lagi itu kakek Rizal Padilla itu bukan lagi horor tuh, yang teriak-teriak gantung-gantung Pak Jokowi. Dengan pasal 160. Harusnya bukan kita yang dijerat iya, dengan pasal mereka. 160. Karena gini, pada press conference yang Bisa 2 kurcaci. kemudian di situ nampak ada diskusi dari Partai Bersatu, tapi kemudian juga ada Itu koalisi termul. ya, karena ada juga gabungan di situ, ada dari tim hukum, kata tim hukum Merah Putih. Iya. Kemudian ada dari yang ahli itu ahli tapi nggak ahli itu, atau petisi ahli. Dulu dipakai jadi pengacara tuh si Bang Pitra, sekarang dihina-hina. Ya, nggak ahli. Nah, tapi ada persamaannya, Mas Gafur dan juga semua pemirsa. Persamaan dari mereka-mereka itu apa? Tidak punya legal standing. Yes. Itu yang paling penting. Jadi legal standing itu Mas Roy, itu kedudukan hukum seseorang ya. Persis, ya. Artinya seseorang bertindak untuk dan atas nama. Sekali saya garis bawahi lagi, legal standing itu artinya untuk dan atas nama seseorang yang memberikan kuasa kepada mereka untuk berbicara, mengambil tindakan hukum, melakukan sesuatu rencana atau tidak melakukan sesuatu berdasar. Nah tuh Roy sendiri tuh nggak ada legal standingnya, meneliti jasa Pak Jokowi itu dipaparkan langsung tuh. Prinsipal. Ya. Tapi intinya, pertama soal legal standing itu penting. Kami mahkamah tidak akan masuk kepada pokok permohonan kalau pemohon tidak mampu menjelaskan memiliki kedudukan hukum. Nah itu substansi baru kita bahas setelah lolos dari posisi legal standing. Kita bongkar lagi hidup siapa ini, Dewa Kasur 175 juta. Kita bilang jangan Dewa Panci. Tapi jujur sih mahal banget tuh kasur, sampai 100 jutaan lebih kan. Itu memang benar ada kasur yang seharga segitu, atau jangan-jangan markup akan jangan-jangan harganya ya itu adalah permainan para koruptor kan. Atau maling panci, Dewa Kasur 175 atau maling kasur 175. Itu temuan BPK, bukan dikarang-karang oleh Kemenpora, karena ada temuan BPK. Ya, aset rakyat, aset Kemenpora pakai APBN, pajak uang rakyat. Inilah untuk kepentingan hobi dia poya-poyakan uang rakyat itu. Terus apa hubungannya kira-kira olahraga, Menpora sama kasur, kamera? Itu real sih, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan dia bawa pulang pula. Ya. Total nilai aset yang dia bawa pulang 8,5 miliar. Ya kan? Ini kan harusnya sudah masuk kategori korupsi. Noel aja kemarin cuma memeras 4 miliar dapat 4,5 tahun. Lah ini bawa pulang aset 8,5 miliar, harusnya dikurung juga orang ini. Ya betul itu, betul.
Gitu loh. Jadi ya sebelumnya juga dia sebutkan, dia fitnah juga. Rismon, revisi bukunya sama saja dengan sebelumnya. Bayangkan dengan entengnya mulut comberannya itu memfitnah, ya. Dengan gampang, dengan enteng menuduh sana sini, seolah-olah revisi buku saya sama seperti sebelumnya. Ya, inilah saya buktikan, ya, hampir 800 halaman. Wih, alhamdulillah, udah selesai nih buku Bang Rismon. Jadi siap-siap itu. Ya, supaya apa? Tulisan saya mengkoreksi 486 halaman tulisan saya di buku JWP supaya tidak diklaim di persidangan nanti. Saya sebagai saksi, saya mengkoreksi, saya mengakui kesalahan, saya sebagai peneliti, dan ini saya persembahkan bukan hanya kepada keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, tetapi kepada rakyat, kepada komunitas ilmu pengetahuan, terutama digital image processing. Ya kan? Di sini ada bab 1 tentang Yakin gua pasti gerombolan Roy Panci pasti ikut dan beli. Karena mereka pasti juga penasaran karena 800 halaman tuh, bayangkan tuh. uji emboss dan watermark, bahkan sampai bab 10 pencocokan citra wajah. Saya tuliskan langsung secara bertanggung jawab. Dan nanti kalau ada waktu saya akan antarkan ke rumah kediaman Bapak Joko Widodo. Ya, setelah ini diurus penerbitan maupun ISBN-nya. Ya, jangan seperti kasus Gibran Endgame, saya dituduh memanipulasi ISBN, padahal itu urusan penerbit yang pemiliknya adalah Rizal Fadilah, Bapak Rizal Fadilah. Kakek Rizal Fadilah ternyata. Oh, oke. Yang sekarang juga tersangka, pemilik penerbit Lekas, dialah yang mengurusi ISBN itu, tetapi dituduh oleh ada mulut pengacara yang pansos itu, saya dituduh memanipulasi ISBN, ya. Bahkan Bang Arif Iksan dihubungi supaya terkesan saya ikut terlibat dalam ISBN itu, pengurusan ISBN itu. Itulah munafiknya si pengacara itu, ya, si AGS itu, ya, menghubungi Oh, si Bonce. Itu siapa tadi pengacara pansos? Oke. Bang Arif Iksan supaya seolah-olah saya yang terlibat dalam ISBN itu, padahal saya sebagai penulis hanya bertanggung jawab pada isi ISBN, yaitu urusan penerbit yang pemiliknya adalah Rizal Fadilah. Dasarlah kalian kaum manipulatif. Saya sampai detik ini, Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Lo yang namanya juga profesional. Berapa juta itu? Bukunya, duitnya mau saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan. Namanya juga profesional kan. Baru bersumpah langsung terbongkar dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan maka sumpah nih orang. Berapa juta kemarin? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau, saya nggak tahu, belum saya buka. Ya, itu uang dari siapa? Nah, itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah, iya. Berapa juta kemarin? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau, saya nggak tahu, belum saya buka. Ya, itu uang dari siapa? Nah, itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah, iya. Saya belum pernah buka. Kalau memang mau, saya kembalikan. Saya itu ya uang buat mentraktir para aktivis, teman-teman pengacara untuk makan di sini itu dari buku-buku. Pantes, ya Allah. Berarti mereka ini ya mencari rezeki dengan menghina Pak Jokowi. Dan hebatnya ya dibagi-bagikan tuh dengan pengacaranya. Pantesan semua pengacaranya error. Kebanyakan makan uang haram sih. Saya kan penulis buku ya. Buku itu dibeli sama siapa? Rakyat Indonesia. Yeah. Jadi artinya bohirnya adalah rakyat Indonesia. Berarti hukum itu hitam putih. Oke bang. Berarti Pak Jokowi besok nggak bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak. Inilah bukti orang yang kebanyakan makan uang haram tadi kan. Makan uang hasil fitnah tadi itu error. Pak Jokowi melamar kerja ini orang yang error. Melamar kerja lagi. Bukan itu. Berarti dia tidak bisa gini. Logikanya kalau itu ijazah harus disita sampai proses ini selesai, yang sudah sejak 30 April sampai sekarang udah Februari lagi nih, udah mau setahun. Berarti orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi akan kehilangan haknya untuk melamar kerja karena ijazahnya disita penyidik. Nggak masuk akal. Saya tidak bisa merespon itu. Itu harusnya polisi atau penyidik. Sampean gak masuk akal, kebutal. Debat politik yang sudah tidak ada politik-politiknya. Ya, aku ngerti nih kayaknya kemarin. Iya. Bener. Saya ngelihat debat politik, saya sih suka nontonin.
Karena kayak Sri Mulat buat saya tuh hiburan. Lucu ya. Percaya nggak, gue nonton itu pagi-pagi cuma buat hiburan. Karena gue bahkan udah nggak mau tahu yang bener yang mana. Gue nggak peduli yang bener. Sorry to say ya, gue udah nggak peduli yang bener ijazahnya Pak Jokowi. Gue nggak peduli Suryo yang bener. Gue nggak peduli. Gue cuma liatin ini orang lagi ngelawak. Dengarkan ini untuk Roy Suryo, juga Ibu Dokter Tipa, Deddy Corbuzier nih, Sri Mulat katanya entah. Berantem jadi hiburan akhirnya. Dan TV tahu itu. Dan TV tahu itu. Undang terus orangnya itu aja. Orangnya itu terus. Iya. Tapi bahan ributnya ada terus. Benar. Nggak pernah kebayang di otak saya nih ya Om Stad, ada debat politik Indonesia, tahu-tahu jadi bahasa Jepang. Debatnya ada ya? Ada. Mereka juga Belum sampai episode itu ya? belum sampai episode tuh. Oh, berarti baru season Jadi pertama. mereka debat nih, debat, tahu-tahu jadi bahasa Jepang debatnya. Bahasa Jepang, tahu-tahu terus ada yang qasidah gitu ya, menamakan Solawat. tahu-tahu ada Gus Nur kemarin. yang solawat. Ada yang solawat. Itu episode spesial loh, harus ditonton. Iya. Wih, itu menarik banget. Belum sampai situ ya? Belum sampai situ. Dalam 2 menit ada banyak kejadian di situ. Gua saranin untuk Om Deddy jangan Om. Nanti stres. Ya maksud gue gini loh. Kan gue tuh juga saya ada di politik gitu ya. Betul. Saya ada di Kemhan. Saya juga pengen tahu dong, maksudnya ini yang mana sih kebenarannya begini. Nanti ini siapa tahu kalau gue tonton, gue dapet ilmu supaya gue nggak salah ngomong. Benar. Gitu. Waktu awal-awal dan sebagainya tuh episode pertama lah, pertama kali jawab. Tapi ini kan udah misalnya setahun yang lalu lah. Masih bawa data. Masih itu. Gue punya rasa begini. Ini kalau gue yang datang, gue bisa nih jawabin orang. Oke. Itu sebenarnya bukan data untuk si Felix Yao. Itu hanya scanan dan fotokopi ya. Masih ada itunya tuh, Ini kalau gue yang datang, gue bisa jawabin orang. Tuh. Masih awal-awal gitu. Terus episode berikutnya, ini kalau gue datang, kayaknya mati gue di sini disikat sama nih orang. Terus ini kalau gue datang, kayaknya mending gue diem aja deh. Terus sampai ini kalau gue datang, gue pukulin deh kayaknya. Sumpah gue pukulin deh nih orang itu. Sampai di titik, ini kayaknya kalau gue datang, gue goblok dong kalau gue datang gitu. Tapi memang kita masih nonton kan? Iya, tapi karena tadi hiburan kan? Hibur. Nah. Demi Allah Ustadz, saya nonton itu cuman kadang-kadang saya kan saya punya ritme itu. Gue tuh pagi-pagi baca buku terus audiobook yang kayak gitu-gitu. Capek kan? Audiobook perlu yang jenaka. Iya kan? Capek kan? Tontonan saya 5 menit itu Ustadz. Yang lawak ya. Saya cari yang lagi naik tuh grafiknya tuh. Ya kan YouTube bisa tuh lagi grafik. Saya cari naik. Pak Prabowo terlalu talkative, terlalu banyak bicara. Jadi hindari penyakit semacam demam panggung, seperti seorang yang tiap kali melihat mikrofon atau loudspeaker, pengeras suara, lidahnya dan mulutnya gatal, ingin segera secepat mungkin bisa merebut loudspeaker, pengeras suara tadi, dan asyik berpidato lepas ngomongin diri sendiri nggak sih? Ya Allah. Didengarkan orang atau tidak, lepas pidatonya bermutu atau tidak, tetapi merasa puas karena sudah mengumbar omongan tanpa kerangka, bisa gelagrah ke sana kemari. Ini masukan saya. Jika tidak terpaksa sekali, jangan gebrak-gebrak meja atau podium, menampakkan sedang marah. Perasaan dulu waktu kampanye situ masih di pihak Pak Prabowo itu nggak masalah, Pak Prabowo gebrak-gebrak meja, kok sekarang jadi masalah kayaknya. Dulu boleh-boleh saja ketika sedang jadi komandan Kopassus atau komandan Kostrad, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi Presiden Indonesia itu kurang pas kalau sedang marah sambil gebrak meja. Pak Jokowi mau belusukan, kok PDIP bilang nggak boleh ada matahari lain. Gini ya, Pak Jokowi keliling itu bukan semata-mata soal kunjungan politik biasa. Ini ada kaitannya sama posisi PDIP dan PSI menjelang pemilu 2029, di mana PDIP hari ini adalah partai parlemen. Artinya, mereka otomatis jadi peserta pemilu berikutnya tanpa harus repot verifikasi faktual lagi. Nah, beda sama PSI. PSI belum punya kursi di DPR RI. Jadi secara aturan,
PSI harus ikut tahapan verifikasi faktual dari awal supaya bisa jadi peserta pemilu 2029. Dan lucunya, aturan verifikasi itu dibuat lewat undang-undang yang disusun partai-partai parlemen juga, termasuk ada PDIP. Nah ini nih yang gua anomali sebenarnya. Ini seharusnya kita masyarakat Indonesia harusnya bisa nih kita melihat. Terus apa bedanya dengan era Pak Soeharto? Ya, ini namanya ya boleh dibilang ya partai-partai besar itu ya tidak demokratis lah. Secara tidak langsung kan membatasi untuk partai-partai lain ikut dalam pemilu, partai kecil. Dan otomatis calon-calon presiden ke depannya itu ya itu saja. Mereka yang mengaturnya dan mereka pun yang akan memilihnya. Itulah mengapa Pak Jokowi ingin turun gunung. Ingin ya agar partai PSI itu bisa tuh masuk ke Senayan, agar ada nuansa yang baru. Akibatnya apa? Banyak suara rakyat yang sebelumnya milih partai non-parlemen akhirnya hangus secara sistem politik. Berpihak banget ya sama wong cilik. Nah, karena itu partai non-parlemen harus berjuang ekstra untuk bisa masuk gelanggang demokrasi lagi, untuk ikut pemilu lagi di 2029 dengan lolos verifikasi faktual. Makanya kalau Pak Jokowi sekarang kelihatan mulai aktif bantu PSI, ya itu bisa dibaca sebagai upaya membesarkan alternatif politik baru. Karena demokrasi yang sehat itu bukan cuma soal partai besar yang terus-menerus mendominasi, tapi juga ngasih ruang biar semakin banyak pilihan untuk dipilih. Dan nanti pada waktunya PSI berhasil masuk ke parlemen dengan mengambil suara PDIP di kantong-kantong tertentu, itu bukan berarti ancaman, justru kompetisi politik yang normal menurut saya. Jadi Betul, jadi bukan ancaman, jadi kompetisi itu makin luas, makin lebar, jadi bukan hanya yang itu-itu aja lah yang boleh kompetisi. Menurut saya, pernyataan soal matahari lain itu terlalu berlebihan, nggak perlu panik lah. Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melainkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Bukan saingan Jokowi, Bapak nggak ada apa-apanya. Walaupun begitu lama Bapak berkecimpung di politik, tapi dengan Pak Jokowi seujung kukunya pun Bapak tidak ada. Jadi era Bapak sudah selesai, usia Bapak sudah sepuh. Bukan dipaksa pensiun, tapi tak usah manyun. Jadi nanti makin kelihatan culun gitu Pak. Jadi Bapak nggak bisa melampaui kelas Pak Jokowi lah. Kalau Bapak kami ukur dengan prestasi enggak. Bapak enggak. Bukan saingannya Jokowi Bapak. Saya katakan langsung sekarang, Bapak bukan saingan Jokowi. Bapak nggak ada apa-apanya. Walaupun begitu lama Bapak berkecimpung di politik, tapi dengan Pak Jokowi seujung kukunya pun Bapak tidak ada. Jadi beliau itu sufi perilakunya, sufi bertutur katanya, sufi berakhlaknya, sufi berpolitiknya. Jadi Bapak tidak usah mengusiknya, karena yang beginian itu bukan kelas Bapak. Ya Bapak harus belajar dengan itu semua, karena kita sudah sama-sama sepuh, umurnya juga sudah tidak lama lagi ya. Karena yang akan Bapak hadapi nanti ini adalah 83% rakyat yang sedang puas-puasnya akan hasil karyanya Pak Jokowi, ya. Karena kalian itu nggak pernah punya karya seperti itu. Kita menikmati presiden yang luar biasa seperti ini. Jadi nggak usah coba-coba kelas lumpur mau menghadapi kelas langit, ya. Nanti buang-buang energi. Dan itu titipannya Jokowi. Prabowo menerimanya tanpa pro. Itu tadi nyindir siapa? Jujur sih, kok apakah nyindir Pak JK atau siapa? Lalu selalu komentar. Tes orang kalau sudah 2 kali gagal caleg itu memang menyakitkan. Makanya otaknya juga sudah kurang logis lagi dalam berpikir. Sekarang gue jelaskan ya. MBG itu kan program prioritasnya dalam kampanye itu kan punya Prabowo Gibran. Makanan bergizi gratis. Pokoknya dikit-dikit Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang itu April 2024. Terus Jokowi membentuk BGN dan melantik Dadan itu pada Agustus 2024. Nih, dengarkan tuh. Jadi April dengan Agustus. Dengarkan baik-baik di penjelasan abang ini, agar nggak gagal paham lah. Jangan dikit-dikit Pak Jokowi lah. Sementara Prabowo itu dilantik menjadi presiden itu pada Oktober 2024. Nah, sekarang korelasinya apa? Supaya MBG ini berjalan ketika 100 hari kepemimpinan Prabowo, maka harus ada instrumen undang-undang yang mengatur tentang Badan Gizi Nasional.
Artinya dibentuknya ya harus era Jokowi supaya mendapatkan porsi anggaran APBN-nya di era itu. Ini istilahnya bukan Jokowi menitipkan BGN buat Prabowo, justru Prabowo. Lagian coba kalian cek deh bagaimana sejarahnya si Pak Dadan itu bisa kenal dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pasti kalian tahu. Ini tuh menitipkan BGN supaya dibentuk di akhir kepemimpinan Jokowi supaya mendapatkan porsi anggaran APBN di tahun itu supaya bisa gaspol di 100 hari kerja pertama pemerintahannya setelah dilantik. Salah itu Jokowi atau Prabowo? Ya dua-duanya nggak salah. Yang salah itu Dadan yang membuat dana APBN. Yang jelas ya betul Pak Dadan karena ya sudah mengkhianati kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Itu real itu sih. Gua sudah lama nggak menjadi fans boy-nya Jokowi ya. Tapi kalau lihat kondisi Indonesia sekarang, terus kita bandingin dengan kabinetnya Jokowi, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Mahfud MD, Luhut Binsar Panjaitan, sama Pak Basuki, kita harus ngomong fakta guys. Itu line up yang susah banget untuk ditandingin. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka sudah teruji. Krisis COVID, perang dagang, geopolitik, dan mereka masing-masing tetap berdiri kuat. Dan saat ini lagi santer isu reshuffle kabinet. Konon akan dilakukan reshuffle hari Senin besok. Pak Purbaya Menke akan diganti dengan Khatib Basri. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga. Tidak boleh kita hanya berpikir uang itu untuk hari ini atau tahun ini, tahun depan seperti apa, karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih gelap. Oh, ini berarti Pak Jokowi sudah tahu. Oke. Ini real sih, ini baru pemimpin sosok yang visioner yang tahu lah punya ke depan. Oke. Tapi kalau kita punya persiapan amunisi ini akan berbeda. Karena itu mata saya itu sangat terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu keluar di Apa itu yang barang kecil itu ya Allah, aku pikiran saya ngarah ke sana ya Allah. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Lagian apa sih yang antum tidak suka? Kita adalah manusia sempurna. Kalau antum mau pemimpin semuanya sesuai yang antum minta, bayangkan kita ya, 270 atau 80 juta jiwa, semua harus dipenuhi keinginannya. Kita beda-beda. Yang satu suka sambal, yang satu suka terong, yang satu suka tempe. Itu nggak semudah itu. Kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah kita dukung selama baik. Sesuatu yang antum tidak suka secara teknis, ya sudah antum berdoa supaya Allah jadikan itu keputusan yang terbaik. Karena belum tentu teman-teman kalau kita di posisi beliau-beliau ini, kita bisa ambil keputusan yang sama. Ya kan gitu, tidak mudah. Saya di Ramadan berapa kali duduk dengan beberapa menteri-menteri kita lagi 10 terakhir Ramadan. Saya kadang tanya, Pak maaf saya boleh tanya sambil nunggu waktu Qiyamul Lail, ada keputusan seperti ini di masyarakat, bagaimana, apa sebab kebijakannya, dijelaskan begini Ustaz, begini Ustaz. Apa yang dijelaskan itu di otak saya belum pernah berpikir. Karena mereka sudah sampai pada, kan beda ya, kalau kita yang sedang hadapin satu masalah, kita kan lebih tahu kan, karena kita terus memikirkan apa solusi, nanti lama-lama ketemu juga dengan orang yang dari luar nggak ngerti, pasti lebih ngerti. Kata keputusan itu sangat bijaksana, kadang-kadang dari dua keputusan itu diambil yang paling sedikit mudaratnya. Tugas kita teman-teman sebagai masyarakat, dukung, selama bukan maksiat kepada Allah SWT, doakan supaya dapat. Yang jelas kita itu mencari sosok pemimpin itu ya manusia lah, bukan malaikat. Nah, itu catat. Hidayah. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kalau ada doa saya pasti mustajab, saya akan mendoakan agar pemimpin mendapatkan petunjuk. Karena kalau dia baik, baik semua kan gitu. Jangan cuma tuh protes, lenserkan, jatuhkan, jelek-jelekin, ini nggak bisa. Gitu. Jangan masuk ke ranah itu ya. Karena kita celah sahabat dekat kita saja. Hari kiamat kalau kita tidak sempat minta maaf ya, hari kiamat kita bisa bertemu dengan dia. Dan pastikan kalau dia terzalimi, dia akan ambil pahala kita. Kalau teman masih ada peluang, kita masih bisa minta maaf. Kalau pemimpin, ini untuk Rasulullah ini dengar nih. Jadi kalian itu ya sebelum
itu ya harus minta maaf Pak Jokowi. Jadi ngeri tuh asap kubur tuh Pak Roy Suryo tuh minta maaf tuh. Itu juga Ibu Dokter Tipa. Mana tuh minta maaf? Nah, di warung kopi bicara, di telepon bicara, ibu-ibu lagi masak bicara tentang politik. Waduh, ini kacau banget ini. Jadi teman-teman sekalian patuhi ya. Kira ruginya kita patuh. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya janji bakal bongkar nama-nama elit di pusaran korupsi MBG. Pas ditangkap kemarin, Sony ini ngajuin justice kolaborator buat bongkar siapa yang bakal diseret. Tapi sebenarnya kita juga harus smart teman-teman. 30 nama besar katanya diduga kuat ikut nikmatin uang korupsi program makan bergizi gratis. Nah, faktanya teman-teman, dari handphone Sony yang disita penyidik ada modus kejahatan lewat afiliasi yayasan fiktif barang markup yang gila-gilaan. Bayangin aja coba, ada pengadaan 21.000 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah, ditambah manipulasi harga sepatu, tablet, sampai televisi. Jujur sih, gua heran kok gak habis-habis ini koruptor. Yang bikin negara rugi. Syarat mutlak biar Sony ini bisa dilindungi LPSK cuma satu teman-teman, dia harus berani bongkar peran orang yang jabatannya jauh lebih tinggi dari dia. Kalau di persidangan nanti dia terbukti sebagai otak utamanya, status JC atau Itu kira-kira siapa yang lebih tinggi dari kepala BGN? Ini parah sih. Terus jujur dari pertanyaan-tanya. Kolaboratornya itu otomatis batal. Sekarang biarin hukum yang ngebuktiin faktanya di pengadilan. Kan yang busuk memang oknumnya, bukan programnya. Jangan sampai kelakuan rakus ini bikin kita lupa dan merusak hak jutaan anak Indonesia. Energi marah kita lebih baik dipakai buat ngawal kasus ini sampai tuntas, sampai benar-benar clear siapa aja yang bermain, dan mastiin programnya nggak ada parasit lagi. Kita tunggu ke depannya gimana menurut kalian teman-teman. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Lestari. Nama saya Nyoman Martini. Saya berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Saya sudah mau anak saya sekolah di sini. Kau berikan betapa beratnya hidupku rasakan. Beliau sebaik ini kok dihujat. Jujur saya nggak habis pikir pokoknya. Pokoknya ya Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Jokowi, itulah yang dihujat. Mengucapkan terima kasih. Sebelumnya sekolah di mana putrinya? Sekolah SMP 3 Marga Susu. Itu betul foto ibu itu? Betul. Rumahnya itu? Iya. Ayahnya mana ayahnya? Ayahnya kerja. Kerjanya apa ayahnya? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Tadi ingin menyampaikan ke Bapak Presiden apa tadi? Nyampaikan apa? Ingin anak saya sekolah rakyat. Ini untuk ada yang konten kreator yang membanding-bandingkan sekolah yang rusak katanya kan dengan MBG, gedung MBG yang baru. Nih lihat inilah, itu jangan kalian propaganda lah, itu jangan-jangan sekolah itu tidak dihuni lagi, tidak dipakai lagi kan. Ini real ini baru nih program Pak Prabowo, pendidikan juga, terus makan gizi anak-anak juga diperhatikan beliau. Janganlah ada framing-framing seperti itu, kasihan Presiden Prabowo Subianto. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Ya itu ya, dia terharu Pak Presiden, pengennya nangis aja nih Pak Presiden mulai tadi. Jadi dia bergembira sekali putrinya bisa di sini. Tadi pengen menyampaikan langsung ke Bapak Presiden. Nah sekarang sudah ketemu Bapak Presiden, silakan, ayo sampaikan, ayo. Berterima kasih Bapak. Pak, anak saya sudah mau masuk sekolah. Iya. Nanti belajar yang baik ya. Ya Pak. Umurmu berapa? Umur 16. Cita-cita? Cita-cita jadi guru penari. Bagus sekali, bagus sekali. Iya. Itu tugas beliau itu begitu berat loh, memikirkan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalau kata Pak Ustadz tadi, dengan orang atau keinginan yang berbeda-beda. Jadi tentunya mohon bersabar. Tidak semuanya harus dipenuhi dalam waktu sekejap. Jadi tolonglah bersabar. Untuk gerombolan Roy Suryo, jujur sih kalian itu makin lama makin menyedihkan. Hari-hari konfres, hari-hari bikin framing, hari-hari menghina Pak Joko Widodo. Sedangkan Pak Joko Widodo ya beliau malah asik nonton bola. Sampai ya 2 kali pertandingan yang beliau tonton itu menang lah. Dan tentunya bukannya malah dibenci oleh rakyat, malah makin dicintai oleh rakyat, baik itu dari kalangan anak muda maupun dari orang yang tua. Jadi ya kalian itu game over.
Semua yang kalian hinakan, yang kalian serang ke Pak Joko Widodo, itu secara tidak langsung mengarah ke kalian sendiri. Termasuk tadi yang Amin Rais yang menjelek-jelekkan Presiden Prabowo Subianto. Itu aduh, kelihatan betul lah. Kelihatan betul sakit hatinya. Ya Allah, itu real, bukan kritik gitu. Itu namanya nyinyir. Nah, makanya saya akhiri, salam cerdas, salam waras, tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.